Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Immanuel Alik Darandang dengan NIM F331239098 dari kelas A dengan jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai materi getaran mekanik pada mata kuliah getaran mekanik. Ya, baik, di sini kita akan mempelajari atau mengenal tentang dasar-dasar getaran atau fundamental of vibration. Kemudian kita akan melihat tentang pentingnya mempelajari getaran, di mana getaran adalah gerakan bolak-balik suatu massa melalui keadaan setimbang terhadap suatu titik acuan. Setiap benda cenderung bergetar pada satu frekuensi tertentu yang disebut frekuensi alami atau natural frequency. Ukuran frekuensi alami tergantung pada komposisi objek, ukuran, struktur, berat, dan bentuknya. Jika kita menerapkan gaya getar pada benda yang memiliki frekuensi sama dengan frekuensi alami benda tersebut, hal tersebut merupakan kondisi resonansi, di mana mesin getar mentransfer jumlah energi maksimum ke suatu objek saat mesin bergetar pada frekuensi resonansi objek sehingga menghasilkan getaran yang lebih besar dari biasanya. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh getaran pada pekerjaan konstruksi atau pabrik atau industri. Yang pertama adalah kegagalan pada struktur mesin akibat getaran. Pada gambar tersebut kita dapat melihat bagaimana getaran dengan jangka waktu yang lama dapat membuat mesin mengalami kerusakan atau ketidaksesuaian pada bentuknya yang awal. Kemudian selanjutnya peralatan yang bekerja memanfaatkan mesin. Dapat kita lihat pada gambar tersebut di mana getaran dimanfaatkan untuk mesin-mesin di industri atau pabrik. Ya, kita akan melihat definisi tentang getaran, di mana getaran adalah gerak osilasi atau bolak-balik suatu benda melalui posisi keseimbangan, yaitu posisi di mana benda akan berada apabila tidak bergetar. Kemudian syarat benda dapat bergetar adalah memiliki massa dan kekakuan atau keelastisan. Dapat kita lihat pada gambar di bawah proses terjadinya getaran. Benda dikatakan bergetar apabila bergetar bolak-balik, kemudian memiliki rentang waktu yang sama atau seragam. Atau dengan kata lain, benda dikatakan bergetar apabila mengalami gerak bolak-balik, maju mundur, atau melingkar dengan rentang waktu yang seragam atau gerak periodik. Klasifikasi getaran dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu getaran bebas atau free vibration, yaitu getaran terjadi karena restoring force, bukan karena ekstasi gaya dari luar. Contoh, gerak osilasi pada pendulum sederhana. Kemudian getaran paksa atau force vibration, yaitu getaran yang terjadi karena eksitasi gaya dari luar, contoh gerak osilasi pada mesin atau engine. Kemudian berdasarkan ada atau tidaknya energi yang hilang selama bergetar, yaitu getaran tak teredam atau undamped vibration, yaitu getaran yang terjadi tanpa adanya energi yang hilang akibat friksi atau tahanan lainnya. Contohnya gerak osilasi pada pendulum sederhana. Selanjutnya getaran tak teredam atau undamped vibration, yaitu getaran terjadi disertai adanya energi yang hilang akibat friksi atau tahanan. Contoh gerak osilasi pada suspensi kendaraan. Selanjutnya
berdasarkan perilaku massa, pegas, dan peredam selama bergetar. Yaitu pertama, getaran linear atau linear vibration, yaitu perilaku getaran terjadi mengikuti persamaan diferensial dan berlaku prinsip superposisi. Kemudian getaran non-linear atau non-linear vibration, yaitu perilaku getaran terjadi mengikuti persamaan diferensial, non-linear, dan tidak berlaku prinsip superposisi. Kemudian selanjutnya berdasarkan kondisi ekstasinya. Yang pertama, getaran tertentu atau deterministic vibration, yaitu getaran paksa yang terjadi dengan eksitasi yang telah diketahui atau diprediksi pada selang waktu tertentu. Kemudian getaran tak teredam atau undamped vibration, yaitu getaran paksa yang terjadi dengan eksitasi yang tidak dapat diprediksi pada selang waktu tertentu. Terminologi getaran. Yang pertama, siklus getaran adalah getaran penuh atau membentuk getaran penuh. Periode atau dalam simbol T adalah waktu yang ditempuh satu siklus getaran atau satu gerak bolak-balik. Kemudian frekuensi atau F adalah jumlah siklus getaran per detik atau hertz. Frekuensi F sama dengan 1 per T. Kemudian frekuensi angular atau W sama dengan 2VF sama dengan 2V per T radius per second. Kemudian amplitudo adalah simpangan atau displacement maksimum dalam kurung meter Y atau X. Selanjutnya kita akan melihat rumus getaran. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana rumusnya adalah T sama dengan T per N, di mana T sama dengan T per F XT, sehingga didapatkan T sama dengan 1 per F, atau dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan F sama dengan 1 per T. Dengan keterangan T itu adalah periode getaran, kemudian F adalah frekuensi atau kekerasan getaran. Selanjutnya kita akan sampai kepada kesimpulan, di mana getaran bebas adalah getaran yang terjadi jika sistem berisolasi karena bekerjanya gaya yang ada dalam sistem itu sendiri, yang timbul akibat adanya gaya awal tanpa pengaruh gaya luar. Getaran bebas dibagi menjadi dua, yaitu getaran bebas tak teredam dan getaran bebas teredam, di mana getaran bebas tak teredam adalah getaran bebas di mana tidak ada kerugian selama gaya tersebut berlangsung. Contohnya itu pada mesin bor, di mana getaran tersebut menghasilkan atau bekerja memberi manfaat kepada manusia. Kemudian selanjutnya getaran bebas teredam adalah getaran bebas yang dipengaruhi gaya disipasi atau gaya redaman baik berupa kekentalan maupun tahanan lainnya. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih buat dosen yang telah membuat tugas ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.